Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan buku yang berjudul Nabi Khidir karya Muhammad Alwi Fuadi, bagian ketiga. Baik, langsung saja. Bismillah. Oke, di halaman ini kita mempelajari yang pertama, dia atau beliau adalah seorang nabi yang panjang umurnya dan terhalang dari pandangan. Jadi poin yang pertama bahwa umur beliau itu panjang. Ada yang menjelaskan bahwa umurnya beliau itu sama dengan Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran nanti diangkat oleh Allah Ta'ala, maka itulah akhir dari umurnya beliau. Yang kedua, terhalang dari pandangan, artinya tidak semua orang itu bisa memandang beliau, hanya orang-orang tertentu saja. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja yang bisa memandang beliau, yang bisa berjumpa dengan beliau. Selanjutnya, sementara mengenai masalah kenabiannya, jumhur ulama sepakat bahwa Nabi Khidir adalah seorang nabi. Sebagian ulama berpendapat Khidir adalah nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu. Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa Khidir adalah hamba yang saleh. Jadi di sini kita memahami bahwa beberapa ulama itu berbeda pendapat. Jadi sepemahaman kami bahwa beliau itu memang diutus untuk menjadi gurunya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia yang dipingit atau yang dipilih menjadi wali bergurunya kepada Nabi Khidir. Ini diambil dari kisahnya Nabi Musa yang oleh Allah disuruh berguru pada Nabi Khidir. Nah, ini sebuah simbol bahwa ternyata beliau itu adalah seorang guru. Jadi gurunya siapa? Guru bagi kekasih Allah yang lain. Oke, di lembar kedua kita memahami bahwa Muhammad bin Al-Mutawakkil meriwayatkan dari Damrah bin Ubaidillah bin Suwar, ia berkata, Khidir adalah putra Faris dan Ilyas terlahir dari Bani Israel. Keduanya selalu bertemu setiap tahun pada satu musim haji. Dalam hal ini Ibnu Abbas berkata, Khidir dan Ilyas selalu bertemu setiap tahun di Jabal Arafah dan di Masjid Al-Khaif di Mina. Disebutkan pula, kedua orang tersebut saling mencukur rambut di Mina. Masing-masing dari keduanya mengambil potongan rambut temannya. Kemudian berlalu dan saling berdoa dengan doa yang sudah masyhur. Jadi Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu merupakan kekasihnya Allah Ta'ala yang hingga saat ini masih hidup, di mana beliau berdua itu memiliki tugas masing-masing dalam kehidupan ini. Dan rupanya menurut Damrah bin Ubaidillah bin Suwar, ia berkata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu masih sering bertemu. Jadi setiap setahun sekali bertemu di Jabal Arafah dan di Masjid Al-Khaif di Mina. Pengetahuan ini tidak mungkin bisa difahami jika tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena di halaman sebelumnya kita memahami bahwa beliau berdua itu dijaga dari sebuah pandangan. Jadi tidak sembarang orang itu bisa memandang keduanya, baik pandangan hati apalagi pandangan zahir atau pandangan fisik. Tapi jika ada manusia yang mengetahui informasi ini, sudah pasti bahwa informasi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diizinkan Allah itu sudah pasti juga mendapatkan izin dari Allah Ta'ala untuk menyebarluaskan tentang cerita atau kisah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Oke, selanjutnya mari kita fahami atau kita rasakan bersama kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam Badai'u Az-Zuhur, Ka'ab al-Ahbar berkata, sewaktu Ilyas dilahirkan, memancarlah cahaya yang memenuhi timur dan barat. Orang-orang Bani Israel berkata, cari tahulah asal dari cahaya ini.
Mereka mencarinya dan menemukan bahwa cahaya ini berasal dari kelahiran seorang putra dari Nabi Harun. Orang-orang Bani Israel berkata, "Kabar gembira telah datang. Tuhan akan menghancurkan penguasa Tiran melalui tangannya." Ketika Ilyas berusia 7 tahun, ia sudah hafal kitab Taurat. Pada suatu hari ia berkata, "Wahai Bani Israel, aku perlihatkan pada kalian suatu keajaiban." Setelah itu Ilyas berteriak sangat keras hingga membuat hati orang-orang yang mendengar saat itu menjadi gemetar. Setelah hilang rasa takut mereka, orang-orang Bani Israel langsung ingin membunuhnya. Ilyas bersembunyi dan hidup di gunung-gunung. Dia hidup bersama binatang buas hingga ia berumur 40 tahun. Suatu malam turunlah Jibril menemuinya. Ilyas bertanya, "Siapakah engkau dan ada urusan apa engkau kemari?" "Aku Jibril, aku diutus untuk memberikan kabar tentang kenabianmu. Allah menjadikanmu rasul atas penguasa Tiran yang menyembah berhala." Ilyas bertanya, "Apa yang harus aku perbuat? Aku sebatang kara, sementara mereka memiliki tentara dan senjata." Jibril menjawab, "Pertolongan dan kekuatan Allah menjadi milikmu. Allah telah memerintahkan binatang buas dan api supaya patuh padamu, dan juga memberikan kepadamu kekuatan 30 nabi serta suara yang menggelegar. Berangkatlah pada kaummu." Ka'ab al-Ahbar melanjutkan, kaum Nabi Ilyas terdiri dari 70 qaryah atau desa. Setiap desa lebih besar dari sebuah kota, dan masing-masing desa dipimpin oleh penguasa yang tiran atau semaunya saja. Lalu turunlah Nabi Ilyas ke desa. Dia mendekati istana penguasa yang tiran. Di dalam istana, Nabi Ilyas membacakan Taurat dengan suara yang merdu. Bacaan itu didengar oleh raja dan juga istrinya. Istri penguasa mendekat pada Nabi Ilyas dan bertanya, "Siapakah engkau dan apa maksud kedatanganmu?" Nabi Ilyas menjawab, "Aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian." Perempuan tersebut bertanya lagi, "Apakah kau memiliki bukti jika kau benar-benar utusan Tuhan?" Nabi Ilyas menjawab, "Apa yang kau ingin aku tunjukkan?" Perempuan itu menyampaikan sesuatu yang mustahil. "Panggillah api yang ada di sebelahku ini supaya menghampirimu." Tidak menunggu lama, Nabi Ilyas memanggil api itu, dan secara nyata api itu terbang menghampirinya. Melihat kejadian itu, sang penguasa beserta istrinya takjub. Mereka mendengar lantunan merdu yang dibacakan Nabi Ilyas dan menyaksikan mukjizatnya mengendalikan api. Mereka pun yakin bahwa Nabi Ilyas benar-benar utusan Tuhan. Hingga pada akhirnya penguasa bersama istrinya beriman dan bertaubat. Dari satu desa ke desa yang lain, Nabi Ilyas terus menyampaikan risalah Tuhannya. Tidak sedikit warga yang menolak ajaran Nabi Ilyas. Suatu saat, warga yang menolak ajaran Nabi Ilyas membawanya pada penguasa di sana. Mereka melaporkan bahwa ada seorang yang mengaku utusan Tuhan. Penguasa murka dengan tindakan Nabi Ilyas. Dia memerintahkan pengawalnya menyalakan api untuk membakar Nabi Ilyas. "Kau akan kami bakar kecuali kau hentikan dakwahmu," kata penguasa. Tidak menggubris ucapan penguasa, Nabi Ilyas berteriak dengan suaranya yang menggelegar dan menggetarkan hati mereka. Saking keras teriakannya hingga membuat api yang menyala menjadi padam. Demikianlah mukjizat Nabi Ilyas. Dengan suaranya yang menggelegar, ia dapat membuat hati orang bergetar. Raja dan istrinya pun beriman dan memeluk agama Allah. Sementara itu, Raja Amyal mengumpulkan para pembesar kerajaan. Ia berkata, "Bagaimana pendapat kalian tentang Ilyas?" Mereka menjawab, "Tidak perlu dirisaukan, wahai yang mulia, sebab kami membaca dalam kitab Taurat tentang sifat orang ini. Dia memang diutus menjadi seorang nabi. Api tunduk kepadanya. Begitu juga dengan binatang-binatang buas. Dan tidak seorang pun yang sudah mendengar suaranya, melainkan ia akan tunduk." Meski sudah dijelaskan demikian, sebagian pembesar kerajaan mengelak. "Dusta, ia hanyalah seorang ahli sihir." Sang raja berkata, "Kalau begitu tenang saja, kita tunggu perkembangannya." Dikisahkan suatu saat Nabi Ilyas pergi menemui Raja Jaba.
Sang raja berkata, "Wahai Ilyas, jika aku bersamamu, maka aku akan diperdaya. Orang-orang yang mentaatimu pasti berada dalam kehinaan, sedangkan orang-orang yang membangkangmu, mereka dalam kemuliaan. Pergi dari hadapanku." Istri Raja Jaba mendekati raja dan berkata, "Aku cukup menderita dengan sikapmu selama ini." Lalu istri raja menghampiri Nabi Ilyas dan mengikuti jalan agama sang nabi. Suatu saat Nabi Ilyas beribadah kepada Allah bersama istri Raja Jaba di dekat istana Raja Amyal. Tak disangka di sana mereka bertemu putri Raja Amyal. Singkat cerita, putri Raja Amyal ikut beriman karena melihat istri Raja Jaba yang terlihat khusyuk dan senang beribadah pada Allah. Hal ini membuat Raja Amyal murka dan ingin membunuh Nabi Ilyas. Hanya saja perintah untuk membunuh Nabi Ilyas terlupakan karena istana sedang berduka atas kematian putra Raja Amyal yang sangat ia cintai. Kondisi istana yang sedang berkabung menjadi kesempatan untuk Nabi Ilyas menegakkan agama Allah. Ia pergi menghadap Raja Amyal dan berkata, "Wahai Raja, jika memang Tuhan yang kau sembah itu mampu menghidupkan kembali anakmu yang telah wafat, maka mintalah agar ia mengembalikan ruh anakmu." Sang raja menggendong jasad anaknya, dibawanya jasad itu ke tempat peribadatan raja. Sang raja menggendong jasad anaknya, dibawanya jasad itu ke tempat peribadatan raja. Raja bersujud dan memohon kepada Tuhannya untuk mengembalikan ruh anaknya. Tapi hasilnya nihil. Tuhannya tidak bisa menghidupkan anaknya kembali. Raja Amyal berbalik menantang Nabi Ilyas, "Jika Tuhanmu bisa mengembalikan ruh putraku, aku akan beriman padamu dan Tuhanmu." Nabi Ilyas kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Atas izin Allah, Jibril turun membawa ruh putra raja, dan jasad yang sudah wafat kembali hidup lagi dalam keadaan sehat. Menyaksikan hal ini, Raja Amyal berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Ilyas adalah utusan Allah." Setelah kejadian itu, Raja Amyal memilih lengser dari jabatannya. Ia mengenakan pakaian dari katun kasar dan mengikuti agama Ilyas. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, Nabi Ilyas memperjuangkan tegaknya agama Allah. Ada kaum yang beriman, banyak pula kaum yang membangkang. Kaum yang membangkang menguji kesabaran Nabi Ilyas selama bertahun-tahun, hingga suatu saat Nabi Ilyas menunjukkan sisi bahwa ia juga makhluk yang kesabarannya pun tak sama dengan kesabaran Tuhan yang Maha Esa. Ia memohon pada Tuhan agar kaumnya dilanda paceklik. Dan datanglah paceklik menimpa kaum Nabi Ilyas, sampai-sampai mereka saling berebut makanan, tak sedikit yang mati kelaparan. Para malaikat di langit hiruk-pikuk mengadu pada Tuhan mengenai keadaan orang-orang mukmin di bumi. Kemudian mereka mendatangi Nabi Ilyas dan berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Allah telah menjadikan rizki hambanya ada dalam tapak tanganmu. Apakah engkau tak kasihan pada mereka?" Nabi Ilyas menjawab, "Mereka ini membangkang dan kemarahanku pada mereka semata karena Allah, bukan karena yang lain. Mereka tak kunjung beriman, maka hancurlah mereka." Allah lalu menurunkan firman-Nya pada Nabi Ilyas, "Wahai Ilyas, berlaku kasihlah pada mereka." Nabi Ilyas sangat terkejut dan berkata, "Wahai Tuhanku, tidaklah hamba-Mu ini tahu bahwa ternyata hamba telah berbuat maksiat kepada Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang, maka ampunilah hamba." Kemudian Allah mewahyukan, "Temuilah mereka, jika mereka beriman, maka kelapangan hidup mereka ada di tangan-Mu. Tapi sekiranya mereka kufur, sesungguhnya aku lebih kasih pada dirimu." Nabi Ilyas segera bergegas menuju desa. Di sana ia menjumpai seorang nenek tua dan bertanya, "Apakah engkau mendapati makanan?" Nenek itu menjawab, "Tidak, sudah lama aku belum menjumpai sepotong roti pun. Aku memiliki seorang anak yang sedang menunggu ajal." Nabi Ilyas bertanya, "Siapa nama anakmu dan di mana ia sekarang?" Nenek menjawab, "Namanya Alyasa." Dan dia pun mengantarkan Nabi Ilyas menemui Alyasa. Rupanya Alyasa sudah menemui ajalnya, ia meninggal karena kelaparan.
Nabi Ilyas mengangkat kedua tapak tangannya dan berdoa pada Allah untuk menghidupkan lagi Alyasa. Keinginannya dikabulkan dan Alyasa kembali hidup atas izin Allah. Alyasa berdiri dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Ilyas utusan Allah, dan dia telah menjadikan aku wazir untukmu." Nabi Ilyas segera keluar dari rumah Alyasa dan menemui warga sedang berkerumun. Nabi Ilyas meminta warga untuk beriman dan mengangkat tangan mereka seraya memohon pada Allah Ta'ala agar menghilangkan bencana yang menimpa mereka. Namun rupanya mereka tetap tidak mau beriman. Allah lalu mewahyukan kepada Nabi Ilyas, "Wahai Ilyas, telah kau tunaikan risalah Tuhanmu dan telah kau jalankan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Sekarang kau telah digantikan oleh Alyasa. Pergilah dari kampung ini dan bagiku kau adalah termasuk ke dalam al-muqarrabin." Nabi Ilyas lalu menemui Alyasa dan berkata, "Engkau adalah penggantiku." Allah kemudian berfirman pada Alyasa, "Engkau adalah nabi dan aku utus kau kepada Bani Israel. Percayalah, aku telah memberimu kekuatan." Sementara itu ketika Nabi Ilyas meninggalkan desa, tiba-tiba kuda berselimutkan cahaya turun dari langit dan berkata, "Aku adalah hadiah dari Allah untukmu." Nabi Ilyas menaiki kuda itu dan turunlah Jibril seraya berkata, "Wahai Ilyas, terbanglah bersama malaikat menuju belahan bumi yang mana saja yang kau kehendaki. Sungguh Allah telah memberikan penutup bagi rizkimu, sehingga kau tidak akan tergantung lagi pada kelezatan makanan dan minuman. Allah juga telah menjadikanmu adamian, baik di langit maupun di bumi." Ahmad bin Ibrahim An-Nasaiburi mengatakan, Amr berkata, Khidir dan Ilyas akan tetap hidup di muka bumi ini selama Al-Quran masih ada. Jika Al-Quran telah diangkat, maka keduanya akan wafat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah kisah dari Nabi Ilyas. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh hikmah dari apa yang sudah diceritakan, bahwa memang ternyata utusan Allah itu tidak pernah nyaman hidupnya, karena memang di dunia ini yang ada itu adalah kesengsaraan dan penderitaan. Karena memang tujuannya bukan dunia ini, tujuannya itu adalah Allah Ta'ala, sehingga kita mampir di sini dengan ada tugas, dengan diberi tugas. Para rasul, para nabi, para wali itu memiliki tugas. Nah, karena beliau-beliaunya itu sudah imannya kuat, maka tidak masalah, tidak merasakan nyaman di dunia ini, asalkan beliaunya hidup senantiasa bersama Allah Ta'ala. Oke, demikianlah, mudah-mudahan kita dijadikan seorang yang cinta pada Allah dan cinta dengan manusia yang cinta dengan Allah. Kun ma'allah atau kun ma'aman ma'allah. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.